Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatu iman, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya sudah lama kita nggak bertemu. Semoga pertemuan kita pada saat ini banyak hikmah, berkah, dan barokah untuk kita sekalian. Ada kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa derajat manusia itu akan dilihat oleh Allah berdasarkan seberapa ketakwaan dia kepadanya, kepatuhan dia kepadanya, dan seberapa banyak penolakan dia kepadanya. Semakin banyak penolakan, tentu kita semakin kecil ketakwaan kita. Karena setelah kita masuk Islam, ya, kita menjadi orang yang terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak bisa bebas. Kalau kita ingin bebas, keluar dari Islam. Tapi setelah kita menyatakan Islam, maka menjadi orang-orang yang terikat dan siap diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang tentu pedomannya adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Tapi sungguh, Allah dan Rasul-Nya telah menyediakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang dijanjikan bagi mereka-mereka yang taat. Ikhwatu iman, pada kesempatan yang singkat ini ada kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sekalian. Biasanya saya juga sering nyampaikan perempuan itu masuk surga gampang, gitu ya. Syaratnya cuma 4. Pertama, dia sholat, insya Allah orang Muslim sholat. Yang kedua, dia puasa Ramadan, insya Allah. Kalau nggak puasa malu ya kan. Insya Allah puasa. Lalu yang ketiga adalah dia menjaga dirinya. Ya, menjaga dirinya dari zina. Ya kan? Dan yang keempat, dia patuh sama suaminya. Nah, ini yang berat. Kata ibu-ibu begitu kalau ditanya. Yang paling berat adalah patuh sama makhluk. Padahal, kata Rasulullah, andai kata ada seseorang yang boleh menyembah kepada orang lain, maka perintahkan seorang istri itu menyembah pada suami. Jadi kepatuhan itu bukan kepatuhan kepada suami, tapi sesungguhnya istri itu patuh kepada Allah karena perintah Allah untuk patuh kepada suami. Begitu landasannya. Nah, itu kata Rasulullah, perempuan yang seperti itu punya hak masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Surga itu ada 8 pintu dan dia bebas masuk dari pintu manapun. Ya, rasanya ini ringan. Ya, tapi itu berat, gitu ya. Nah, ternyata ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk istri. Kita yang laki-laki juga punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Lewat pintu 8 itu. Ya. Apa itu? Amalan apa yang kemudian Allah menjanjikan lewat lisan Rasulullah? Diberikan kesempatan kita untuk masuk surga lewat 8 pintu itu. Yaitu amalan yang biasa kita lakukan. Tapi apakah itu sudah sempurna atau tidak? Nah, ini syaratnya. Yaitu wudu. Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Bulughul Maram, di sana ada bab khusus tentang wudu. Dan dia yang terakhir, pembahasan yang terakhir di bab wudu itu, ternyata ada satu hadis yang mengembirakan untuk kita sekalian.
Ikhwatu iman, saya ingin membacakan hadis ini, ya. Semoga bisa menjadi pedoman semangat kita untuk memperbaiki kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antara tentang syariat wudu. Wa an Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbi'ul wudu'a thumma yakul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah 8 ya. Yadkhulu min ya. Jadi hadis ini mengatakan langsung di akhir hadis ini mengatakan begini. Yadkhulu min ayyiha sya'. Jelas, Pak. Tidak perlu penafsiran. Hadis ini ada satu kisah yang diriwayatkan, yaitu Uqbah bin Amr. Beliau berkata, dahulu kami mengembala unta. Saat datang waktu malam, kami mengistirahatkannya dengan memberinya makan malam. Ya. Unta ternyata kalau malam dikasih makan malam juga nih, gitu ya. Lalu aku mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada seseorang, kata Uqbah nih. Dan dari sebagian sabdanya yang aku dengar adalah tidaklah seorang muslim berwudu ya, dan menyempurnakan wudunya, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat ya, dengan menghadapkan hati dan wajahnya, maka wajibnya atasnya jannah, kata Uqbah. Ini Uqbah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan sabda kepada seseorang. Lalu Uqbah meneruskan, ya, aku pun berkata, alangkah bagusnya kabar ini, kata Uqbah. Ya. Tiba-tiba ada yang menimpali seraya berkata, yang sebelumnya lebih bagus, kata. Jadi ada orang lain selain Uqbah yang kemudian menimpali kalimat-kalimat Uqbah itu. Ya. Ketika aku melihat, ternyata yang aku lihat itu adalah Umar. Ya. Uqbah pun berkata, aku melihatmu datang barusan. Umar pun menjawab dengan menyebutkan hadis di atas, dan ada tambahan, pintu surga yang 8 akan dibukakan untuknya, dan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang kamu suka. Ini kabar gembira, Pak. Di saat kita haji agak berat, waktunya panjang. Di saat sedekah harta kita pun terbatas. Di saat puasa Senin Kemis pun kayaknya berat. Sholat malam pun kayaknya ya jarang, gitu ya. Kemampuan kita sangat terbatas. Ternyata Allah dan Rasulnya memberi sebuah solusi untuk kita. Kalau kita ingin diberikan kesempatan oleh Allah, bisa masuk lewat 8 pintu mana saja yang kalian suka, maka kata Rasulullah, berbaguslah wudunya. Arti dari hadisnya begini. Dari Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian yang menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Niscaya dibukakan 8 pintu surga untuknya, agar dia masuk melalui pintu yang ia kehendaki. Itu hadisnya. Dan hadis ini riwayat Muslim. Artinya, para ulama sepakat bahwa hadis ini sahih. Bahkan ditambahi oleh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ya, sungguh ini informasi yang membahagiakan untuk kita. Insya Allah amalan-amalan kecil ya barangkali yang kita lakukan setiap hari, yang tidak butuh modal besar, tidak butuh ikhtiar banyak, cukup sempurnakan wudhu kita. Jangan-jangan hari ini wudhu kita belum sempurna, ya. Sempurna wudhu tentu ya rukunnya, syaratnya, bahkan sunnah-sunnahnya dilaksanakan.
Setelah selesai, berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Sangat mudah. Ya, gampang. Insya Allah. Dan Allah Rasulnya dan Allah dan Rasulnya menjanjikan untuk kita bisa masuk surganya lewat 8 pintu yang disediakan. Barakallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Konsepnya, Bapak dan Ibu sekalian hadirin jamaah salat zuhur, tolong baca kembali ya, syariat-syariat Islam, terutama wudhu kita. Karena wudhulah yang menentukan salah satu di antaranya diterimanya salat kita. Wudhu. Jangan sampai ketidakpahaman kita menjadikan wudhu kita tidak syah. Ya, tidak bisa diterima salat kita kalau wudhu kita tidak sah juga. Ini yang pertama. Baca kembali. Buka hati kita. Jangan sampai hati kita ditutupi oleh as-sobiyah. Kecintaan golongan, Pak. Wah, Pak Bambang ngomong gitu karena Wahabi. Kenapa kok Wahabi? Jenggoten. Itu as-sobiyah. Ya. Kenapa kok Wahabi? Cingkrang. As-sobiyah. Pelajari kembali. Kenapa harus pakai jenggot? Kenapa harus cingkrang? Kenapa wudhu harus dibasahi? Begitu. Bukalah hati kita. Jangan membatasi diri. Karena hidayah akan datang kepada siapapun yang mau menerima kebenaran. Jangan menutup diri dengan kelompok-kelompok. Karena maka di akhirat tidak akan ditanya kelompok. Ya kan? Oleh karenanya, maka semoga yang ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Buka kembali syariat-syariat Islam. Terutama masalah wudhu, karena ternyata ada janji Rasulullah yang sangat indah. Kita dipersilahkan masuk surga lewat pintu manapun, asalkan sempurna wudhunya. Setelah sempurna berdoa, setelah berdoa ada 2 sholat syukrul wudhu. Ada hadis lain di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang sahabat Bilal bin Rabah yang kemudian terompahnya sandalnya terdengar itu gesek di surga gitu. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Bilal, amal apa yang kamu lakukan yang ingin kamu mendapatkan pahala? Maka Bilal mengatakan, saya senantiasa wudhu, menyempurnakan wudhunya, habis wudhu salat. Ya, salat tahiyatul, salat syukrul wudhu. Ini contoh-contoh real. Dan Bilal itu ya sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan sandalnya sudah kedengaran di surga. Lewat apa? Lewat wudhu. Artinya apa? Kita juga memiliki kesempatan yang sama apabila kita mampu menyempurnakan wudhunya dengan baik. Bagaimana sempurna wudhunya? Silahkan buka kembali tentang syarat-syarat rukun wudhu sehingga amalan kita menjadi lebih baik. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan, sekedar mengingatkan kepada khotib sendiri dan jamaah sekalian, perbaikilah hubungan kita kepada Allah. Insya Allah urusan kita akan diperbaiki. Jangan jauhi Allah, karena semakin jauh dengan Allah, Allah semakin jauh dengan kita. Kita semakin dekat dengan Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Bahkan janji Allah, kalau kita dekat selangkah, Dia akan datang kepada kita sedepak. Kita berjalan, Dia berlari kepada kita. Itu janji Allah. Artinya apa? Kalau hari ini kita rasa, kok rasa-rasanya doa kita sulit dikabulkan, jangan-jangan kita sedang jauh dengan Allah. Marilah kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, dekatkan kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menolong dan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, perbaiki komunikasi kita dengan Allah lewat sholat-sholat kita, lewat wudhu kita. Karena wudhu adalah awal dari diterimanya sholat kita. Barakallahu walakum. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.